Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan terkait dengan ekosistem siswa kelas 10 semester genap. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini adalah menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Jadi di sini Bapak akan membagi bab ini terkait dengan KD ini menjadi 4. Yang pertama itu adalah terkait dengan apa itu yang dikenal dengan ekosistem itu sendiri. Yang kedua itu adalah terkait dengan komponen-komponen di dalam ekosistem. Yang ketiga, tingkatan dalam organisasi kehidupan. Dan yang keempat atau terakhir adalah interaksi dalam komponen ekosistem. Baiklah, kita akan memulai tentang yang pertama. Tapi sebelumnya perlu diketahui, adapun tujuan kita dalam pembelajaran kali ini itu ada 4. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama adalah siswa mampu mendefinisikan terkait dengan definisi ekosistem itu sendiri. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyebutkan komponen-komponen di dalam ekosistem. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan tingkatan dalam organisasi kehidupan. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan interaksi dalam komponen ekosistem. Untuk yang pertama, apa sih itu ekosistem? Mungkin banyak dari kalian yang sudah mengenal apa itu ekosistem. Tapi perlu kita ketahui terlebih dahulu, kita samakan persepsi apa sih itu ekosistem. Jadi ekosistem secara definisi adalah sebuah sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada suatu kawasan tertentu. Jadi dapat diartikan adalah ekosistem ini dapat diartikan sebagai sebuah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya yang dia nantinya akan membentuk sebuah ikatan yang dikenal nantinya dengan ikatan rantai makanan. Ada yang dia menguntungkan, ada yang dia merugikan. Itu terkait dengan definisi dari ekosistem itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan bahas terkait dengan komponen ekosistem. Mungkin di SMP kalian, karena ini dia adalah kelas 10, awal di SMA. Jadi kalian sebelumnya sudah pernah belajar tentang ekosistem. Jadi komponen ekosistem itu terdapat 2. Yang pertama itu adalah komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Yang pertama adalah komponen biotik itu adalah komponen yang dia bersifat hidup. Artinya, komponen biotik ini terdiri dari seluruh makhluk hidup, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Di mana komponen biotik ini terdiri dari atau dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsi masing-masing. Apa saja itu? Yang pertama, komponen biotik yang dikenal dengan produsen. Produsen adalah organisme atau makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, yaitu dengan jalan fotosintesis. Kemudian, apa contohnya? Contohnya adalah tumbuhan, ya, dan beberapa jenis alga. Kemudian yang kedua, selain produsen, ada juga konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah organisme atau makhluk hidup yang dia tidak dapat atau tidak mampu membuat makanannya sendiri, sehingga membutuhkan makhluk hidup lain untuk dimakan. Contohnya adalah hewan. Kemudian yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Apa itu dekomposer atau pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup atau organisme yang dia menguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati. Jadi ketiga ini merupakan komponen biotik, yaitu produsen,
konsumen, dan pengurai. Baik, kita tadi sudah mengenal komponen biotik. Kemudian yang kedua, terkait dengan komponen ekosistem itu adalah komponen abiotik. Abiotik adalah komponen yang dia bersifat tidak hidup. Jadi memang benar-benar dari awal dia tidak hidup. Contohnya itu adalah bebatuan, tanah, air, udara, cahaya, topografi, iklim, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari komponen abiotik. Kemudian kita lanjutkan. Sudah dua yang kita bahas, yaitu definisi dan komponen ekosistem. Sekarang kita akan melanjutkan terkait dengan tingkatan dalam organisasi kehidupan. Sebenarnya materi ini sudah sangat familiar. Tingkatan dalam organisasi kehidupan di dalam ekosistem itu terdiri dari beberapa, mulai dari tingkat yang paling kecil sampai yang paling luas. Tapi untuk hal ini, Bapak akan menjelaskan hanya mulai dari tingkatan yang paling kecil di dalam tubuh kita yang dia bersifat hidup, yaitu sel. Jadi tingkatan paling rendah untuk tingkat makhluk hidup itu adalah sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang bersifat hidup. Itu adalah sel. Kemudian naik ke level di atasnya itu adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel yang dia memiliki fungsi yang sama. Ya, ini jaringan. Kemudian di atasnya lagi itu adalah organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Contohnya adalah tangan kita. Ini adalah organ, jantung dan sebagainya. Kemudian di atas organ itu ada sistem organ, di mana nanti membentuk sebuah sistem yang kita kenal dengan gabungan dari organ-organ yang dia membentuk sebuah sistem itu sendiri. Contohnya adalah sistem pernapasan, sistem pencernaan dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling besar dalam tubuh kita itu adalah individu. Apa individu? Individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Jadi ini ya, satu tubuh. Contohnya adalah seekor kambing. Ya. Kemudian lebih luas lagi ada kumpulan dalam beberapa kelompok, kumpulan dalam satu kelompok yang dia memiliki jenis yang sama. Ya, yang dikenal dengan istilah populasi. Jadi populasi ini adalah kumpulan dari individu sejenis ya, yang menempati suatu kawasan tertentu. Jadi dia sejenis, itu adalah populasi. Kemudian di atasnya lagi ada yang dikenal dengan komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan dari populasi yang dia sudah beda jenis. Populasi anjing, populasi kucing, populasi rusa dan sebagainya pada suatu tempat. Itu merupakan contoh dari komunitas. Atau bisa diartikan kumpulan dari jenis-jenis ikan di dalam kolam. Ya, kolam itu terdapat beberapa jenis ikan. Itu merupakan contoh dari komunitas. Kemudian ada tingkatan di atasnya yaitu ekosistem yang sudah kita bahas. Kalau kita ambil singkatnya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara komunitas dengan lingkungannya. Kemudian di atasnya dari ekosistem ada yang lebih luas yaitu bioma. Bioma merupakan ekosistem yang dia luas, yang sangat terkait dengan iklim atau geografis tertentu. Contohnya adalah bioma gurun yang terdapat pada tempat-tempat yang dia terlalu kering. Kemudian yang terakhir adalah biosfer, yaitu di mana kita tinggal ini adalah biosfer, yaitu bumi contohnya. Nah, itu adalah tingkatan dalam organisasi kehidupan. Ya, nanti kita akan ambil secara kesimpulan. Kita lanjutkan untuk yang terakhir, materi pada kesempatan kali ini dalam video pembelajaran ini, Bapak akan membahas terkait dengan interaksi dalam ekosistem atau interaksi antar komponen ekosistem itu sendiri. Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu mutualisme, apa itu parasitisme, apa itu komensalisme yang tergabung dalam satu interaksi yang dikenal dengan simbiosis. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu simbiosis. Jadi contoh salah satu dari interaksi dalam komponen ekosistem itu adalah simbiosis. Simbiosis ini adalah interaksi antara dua makhluk hidup ya, yang saling berinteraksi. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme?
Simbiosis mutualisme itu adalah interaksi antara makhluk hidup satu diuntungkan dengan makhluk hidup lain yang dia juga diuntungkan. Atau secara singkatnya adalah mutualisme adalah interaksi antar dua individu yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya adalah bunga dengan kupu-kupu. Di mana bunga dia dapat keuntungan, yaitu dia dapat melakukan penyerbukan melalui gerakan yang dilakukan oleh kupu-kupu. Sedangkan kupu-kupu itu mendapatkan apa? Sari-sari makanan yang terdapat di dalam bunga. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup di mana satunya diuntungkan, satunya tidak mendapatkan apa-apa atau tidak untung dan tidak rugi. Contohnya itu adalah anemon laut dengan ikan Nemo atau ikan badut. Di mana ikan Nemo dia diuntungkan karena dia dapat bersembunyi di dalam anemon, sedangkan anemon tidak untung dan tidak rugi. Kemudian dilanjutkan dengan interaksi simbiosis parasitisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang dia satu untung dan satunya rugi. Contohnya adalah nyamuk dengan hewan lainnya, contohnya sapi. Jadi nyamuk dia menghisap darahnya, sedangkan sapi dirugikan karena darahnya diambil oleh nyamuk. Satu terkait dengan simbiosis. Kemudian kita lanjutkan yaitu predasi. Apa itu predasi? Predasi adalah hubungan antara pemangsa dengan yang dimangsa, predator dengan mangsanya. Contohnya adalah rusa, ya, yang dimangsa oleh harimau, atau katak yang dimangsa oleh ular. Itu yang dikenal dengan predasi. Kemudian ada lagi yaitu kompetisi. Ya, kompetisi ini adalah tahu namanya kompetisi, yaitu dia saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu. Itu adalah kompetisi. Dibagi menjadi dua, ada kompetisi interspesifik, ada kompetisi intraspesifik. Yang interspesifik itu adalah kompetisi atau perebutan yang dia dialami oleh sama-sama atau satu jenis. Contohnya adalah kambing dengan kambing berebut makanan. Ya. Nah, sedangkan yang intraspesifik itu adalah beda jenis. Contohnya adalah kambing dengan rusa, dia berebut makanan. Itu terkait dengan kompetisi. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah interaksi yang bersifat alelopati. Apa itu alelopati? Alelopati itu adalah satu makhluk hidup memiliki toksin atau toksik atau racun yang dapat menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain. Contohnya adalah jamur penicillium. Apabila ada di suatu tempat, maka dapat menghambat pertumbuhan bakteri di dalamnya. Nah, itulah tadi terkait dengan interaksi dalam ekosistem. Itulah anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini ada 4 tadi ya. Dapat kita simpulkan bersama bahwasanya definisi dari ekosistem itu adalah suatu sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya atau makhluk hidup dengan lingkungannya pada suatu kawasan tertentu. Kemudian komponen dalam ekosistem ada 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian yang ketiga, tingkatan dalam organisasi kehidupan itu mulai dari sel, jaringan, kemudian organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Dan yang terakhir terkait dengan interaksi itu ada beberapa, yaitu interaksi yang dia bersifat simbiosis, ada mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kemudian ada predasi, kemudian ada kompetisi, dan ada alelopati. Ya, mungkin itu materi kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar. Ya, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.